Oke, halo selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi nih dan diskusi ringan terkait tentang hak cipta. Pertama-tama perkenalan diri dulu kali ya. Jadi perkenalkan, saya Stefani Adelia Widiani dari Fakultas Hukum kelas A 2019. Hari ini saya nggak sendirian nih, karena nggak mungkin juga kan saya sosialisasi tapi nggak ada yang dengerin, dan juga nggak mungkin kalau diskusi itu sendirian gitu ya. Jadi silahkan perkenalkan diri dulu, kawan berbincang Hai saya. semua. Oke. Hai semua, nama saya Krista Subuka Stefani. Hari ini tahun ini saya masuk SMA. Oke, jadi Krista ini sepupu saya ya, karena masih dalam masa pandemi dan masih social distancing nih, jadi kami memutuskan buat diskusi online aja, karena kalau misalnya ketemu itu kan masih rawan ya sekarang. Sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, Ibu Julfiha Maka, atas kesempatan yang telah Ibu berikan sehingga saya dapat berbagi ilmu saya kepada orang-orang di sekitar saya, karena telah mengikuti perkuliahan Ibu dari awal sampai akhir. Walaupun kita masih online nih, kita harus tetap semangat dong diskusinya, ya kan Krista? Iya, bener banget nih. Kak, aku udah nggak sabar nih mau sharing bareng nih. Karena aku juga mau nanti nanya-nanya gitu. Wah, Kristanya udah gak sabar nih, kalau gitu kita langsung aja kali ya. Aku mau nanya dulu nih Krista, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kamu pas kamu dengar kata tentang hak cipta gitu? Kalau dengar kata hak kita, yang aku langsung pikirin itu adalah hak atas sebuah karya gitu. Ah, iya. Ya bener banget, kurang lebih jadi kayak gitu sih. Tapi aku jelaskan lebih rincinya lagi nih ya. Jadi hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada undang-undang yang mengaturnya. Terus aku jelaskan nih, pencipta itu tuh dia orang yang membuat atau menciptakan suatu karyanya. Terus tuh penerima hak itu dia pemilik hak cipta. Dia bukan yang membuat, tapi dia mendapatkan hak itu entah dari penciptanya atau dari pihak lain yang sudah menerima hak cipta itu. Terus ciptaannya ini hasil karyanya, terus tuh juga ciptaan. Ciptaan ini ya barangnya, hasil karyanya itu. Terus tadi kan aku ada bilang tuh memperbanyak. Memperbanyak itu maksudnya penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. Terus pengumuman itu maksudnya kayak pembacaan, penyiaran, pokoknya kayak memberitahu kepada orang banyak melalui media apapun supaya ciptaan itu bisa dinikmati gitu loh. Oh gitu ya. Aku mau nanya nih terkait perlindungan hak cipta nih Kak. Apakah perlindungan hak cipta otomatis ada langsung dimiliki oleh pencipta atau harus didaftarkan lebih dahulu? Jadi sebenarnya timbulnya perlindungan itu dimulai sejak ciptaan itu ada. Jadi otomatis atau terwujud tuh bukan karena pendaftaran. Sebenarnya juga tuh pendaftaran ciptaan itu bukan suatu keharusan gitu loh. Bukan kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya. Tapi ini tuh sangat disarankan karena sangat penting, dan juga apabila kita melakukan pendaftaran, itu akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan. Nah, surat ini nantinya dapat dijadikan alat bukti awal di pengadilan apabila nanti di kemudian hari timbul sengketa. Untuk perlindungannya sendiri itu dia seumur hidup ya. Terus ada juga jangka waktu 50 tahun kalau misalnya pemegang hak ciptanya itu meninggal. Wah, ternyata otomatis ada gitu ya. Terus hak cipta ini dia bisa dialihkan gitu nggak sih? Hak cipta ini tuh dia bisa beralih ya, bisa beralih atau dialihkan. Bisa seluruhnya atau sebagian, soalnya melalui kalau mau dialihkan dan beralih itu dia melalui beberapa cara, misalnya pewarisan, terus hibah, wasiat, perjanjian tulis, sama sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya nih ya, aku jelasin. Kalau misalnya ada pencipta meninggal dunia, terus hak ciptanya nih kemana kan nih? Bingung kan? Nah, jadi sebenarnya hak cipta yang dimiliki oleh pencipta ini walaupun tidak atau belum diumumkan. Misalnya dia nggak didaftarkan juga, nggak diumumkan juga gitu kan.
dia bakal otomatis jadi milik si ahli waris atau milik penerima wasiatnya gitu. Terus jenis-jenis yang dilindungi hak cipta apa aja sih, Kak? Banyak banget sih. Aku sebutin beberapa yang aku ingat aja nih ya. Sebenarnya jenis-jenis hak cipta ini tuh udah diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi ada buku, seingatku, terus tuh program komputer, pamflet, karya tulis, terus tuh baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, baik yang dibuat untuk ilmu pengetahuan atau pendidikan, kemudian lagu, musik, terus juga drama. Drama nih banyak banget kan, dia bisa tari, koreografi, pewayangan, pokoknya itu semua hak cipta, ada hak ciptanya. Terus itu seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi. Terus ada juga nih tapi sebenarnya yang nggak dikasih hak cipta. Misalnya nih kayak hasil rapat terbuka lembaga negara, terus peraturan perundang-undangan, nggak ada hak ciptanya. Terus juga karena itu kan otomatis dimiliki oleh negara gitu, jadi nggak perlu hak cipta lagi. Pidato kenegaraan, terus itu juga putusan pengadilan dan penetapan hakim, terus juga keputusan badan arbitrase dan keputusan badan-badan sejenis itu sih. Oke, ternyata ada juga yang nggak dikasih hak cipta ya. Nah, terus kalau untuk kan biasanya kalau ngerjakan tugas, makalah, itu kan ngutip punya orang tanpa izin. Istilahnya ya, apakah itu termasuk pelanggaran hak cipta? Oke, aku jelasin dulu ya supaya meluruskan nih ya. Jadi pertama itu kita kan belum bahas nih pelanggaran hak cipta ini yang kayak mana sih. Jadi bentuk-bentuknya itu kayak misalnya ada bagian-bagian yang sudah disalin secara instantif, terus mempunyai kesamaan, kemudian diperbanyak atau diumumkan tanpa izin. Salah satunya nih ya, pembajakan film, kemudian juga buku. Banyak banget kan sebenarnya kasus-kasus di Indonesia ini pelanggaran hak cipta yang terjadi. Cuman ya kebanyakan sekarang nih orang melihatnya sudah merupakan hal yang lumrah gitu ya. Kayak menonton film di situs-situs bajakan, itu orang-orang malah lebih memilih di situ daripada memilih untuk menonton di bioskop atau platform resminya karena gratis gitu kan. Padahal itu adalah suatu hal yang salah gitu. Mengenai pertanyaan kamu tadi Nita, jadi ada yang namanya fair use atau fair dealing. Itu adalah pengecualian hak cipta. Jadi memungkinkan memperbanyak ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta. Misalnya nih, sama kayak kasus kamu tadi, pemakaian ciptaan dengan mencantumkan sumber secara jelas dan untuk kegiatan non-komersial. Penggunaan potret seseorang yang selaras dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Jadi, kalau misalnya mengerjakan makalah, itu memakai sumber dari orang lain itu boleh, tetapi kita harus mencantumkan dari mana dapatnya gitu. Makanya kan ada daftar pustaka kan biasanya. Nah, jadi sebenarnya ada hal-hal yang tidak melanggar hak cipta nih, kayak yang tadi aku bilang. Yang pertama itu kayak pengumuman atau perbanyakan lambang negara gitu. Terus tuh atas nama pemerintah, pengambilan berita aktual, keseluruhan dari kantor berita, lembaga penyiaran, tapi mencantumkan sumber secara lengkap. Kemudian pemakaian untuk keperluan sosial, terus tuh penggunaan ciptaan pihak lain untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, terus juga pengambilan ciptaan pihak lain untuk pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, itu bisa juga. Nggak dilarang pengambilan ciptaan pihak lain untuk keperluan ceramah dengan tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terus itu juga perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam huruf Braille untuk keperluan para tunanetra, itu juga nggak apa-apa gitu kan, karena untuk keperluan orang-orang disabilitas gitu kan. Terus itu juga perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan. Terus juga pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputernya itu dilakukan semata untuk digunakan sendiri. Jadi yang kamu tanyakan itu tadi sebenarnya termasuk juga sih dalam hal yang tidak melanggar hak cipta. Gitu. Nah, terus Kak, gimana kalau misalnya sudah terjadi pelanggar hak cipta? Apakah si pelanggar akan langsung diproses secara hukum? Nah, ini sih. Jadi hak cipta ini sebenarnya dia tuh termasuk di dalam delik aduan, di mana apabila dia melanggar, itu nggak bisa dituntut. Kecuali ada pengaduan dari pemegang hak ciptanya. Sekarang ini bukan hanya hak cipta yang tapi itu namanya yang delik aduan gitu loh. Tapi semua hak kekayaan intelektual itu masuk di dalam delik aduan dalam menindak pelanggarannya.
Kalau mengenai hukuman yang didapat oleh pelanggar, kalau Krista mau tahu lebih lanjut nih ya, baca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 deh, yang tadi udah aku bilang. Oke, wah makasih banyak ya Kak ilmunya. Aku jadi dapat ilmu baru nih. Lain kali buat sosialisasi kayak gini lagi ya Kak. Wah, iya nih ya. Oke, bisa aja sih itu. Gampang aja diatur. Oke deh, semoga ilmu dan diskusi kita hari ini tuh bisa menjadi ilmu yang berguna ya, supaya nanti kalau misalnya nih suatu saat kamu membuat karya gitu kan, atau membuat sesuatu gitu, bisa langsung kamu daftarkan supaya terjamin gitu perlindungannya, dan juga dijadikan pembelajaran juga nih kan tadi kita ada bahas pembajakan film gitu kan kamu sering tuh pasti nonton film-film bajakan di website, gak cuman kamu, aku juga sering gitu kan. Ya sebenarnya biarpun kita bukan pembajaknya, tapi kan kita termasuk yang penikmat juga kan, ya itu sama aja sih dengan membajak, karena kita kayak tidak menghargai karya orang lain gitu loh. Ya sampai gara-gara kita baca buku bajakan atau kita nonton film bajakan, kita jadi malah dilaporkan pelanggar hak cipta gitu. Ayolah kita hormati karya orang lain gitu ya. Ya Kak, enggak lagi deh. Iya ya, oke. Kalau gitu hargailah orang lain jika ingin dihargai. Akhir kata, saya Stefania Delia dan juga sepupu saya Krista mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai ketemu di sosialisasi berikutnya.